Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas soal-soal fisika kuantum yang diperoleh dari soal-soal olimpiade dan soal-soal dari PowerPoint. Oke, jadi nanti ada sekitar 7 soal dari PowerPoint dan 5 soal dari soal-soal olimpiade, baik itu OSN, KSN, ataupun dari ONMIPA. Oke, langsung saja ke nomor 1, silakan. Baik, saya akan mulai. Untuk nomor 1, soalnya adalah flux magnetik matahari yang sampai di bumi adalah 1,0 kali 10⁻³ W per meter persegi. Berapa cacah foton yang sampai di bumi per meter persegi tiap detik jika cahaya matahari mempunyai panjang gelombang rata-rata 5000 Armstrong? Untuk penyelesaiannya dapat diketahui bahwa I sama dengan 1 kali 10⁻³ W per meter persegi. Kemudian X 5 kali 10⁻⁻⁷ meter. Hanya adalah 6,6 kali 10⁻⁻34. C-nya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian A-nya 1 meter persegi. Kemudian ditanya adalah N atau jumlah cacah foton. Penyelesaiannya adalah didapatkan rumus N sama dengan N per T. N per T sama dengan I dikali AX min HC. Kemudian N per T sama dengan 1 kali 10⁻³ dikali 1 kali 5 kali 10⁻⁻⁷ per 6,6 kali 10⁻⁻34 dikali 3 kali 10⁻⁸. Didapatkan N per T menjadi 10⁻³ dikali 5 kali 10⁻⁻⁷ kali 10⁻34 kali 10⁻⁸ per 19 kali 8. Jadi untuk 10⁻⁻34 dan 10⁻8 dinaikkan menjadi N per T sama dengan 5 kali 10⁻22 per 19 dikali 8. N per T sama dengan 0,25 kali 10⁻22 foton per sekon. Itu adalah hasil penyelesaiannya. Dilanjutkan soal nomor 2, yaitu dengan soal foton panjang gelombang 2,0 Armstrong berinteraksi dengan elektron yang terikat dalam atom hidrogen, atau energi ikat dapat diketahui yaitu 13,6 eF. Terjadi tumbukan Compton dan elektron bergerak ke depan searah datangnya foton. Untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu berapakah energi elektron setelah tumbukan? Yang kedua adalah berapakah energi foton yang terhambur? Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu diketahui bahwa lambda sama dengan 2,0 Armstrong, kemudian epsilon 13,6 elektron volt, kemudian C sama dengan 3 kali 10⁻8 meter per sekon, untuk H sama dengan 6,6 kali 10⁻⁻34. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, yang pertama adalah energi elektron setelah tumbukan, kemudian yang kedua adalah energi foton yang hambur.
Penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah E sama dengan Hc per lambda, yaitu 12.400 per 2,0 Armstrong. Yang dapat hasilnya yaitu 6.200 elektron volt. Karena energi elektron setelah tumbukan lebih besar dari energi ikat, yaitu 13,6 elektron volt dalam atom hidrogen, maka energi ikat ini dapat diabaikan dan tumbukan yang terjadi dianggap sebagai tumbukan Compton. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu jumlah total lambda sama dengan H per M0C dikali 1 min cos theta. Kita dapat ketahui untuk theta sendiri 180 derajat. Maka didapat H per M0C dikali 1 min cos 180 derajat. Didapatkan hasil yaitu 0,049 Armstrong. Lambda pangkat 1 yaitu lambda plus total lambda, yaitu 2 plus 0,049. Yang didapatkan hasilnya yaitu 2,049 Armstrong. Maka total energi yang didapatkan yaitu Hc per lambda pangkat 1 sama dengan 12.400 elektron volt per 2,049 Armstrong. Jadi hasilnya dapat diketahui bahwa 6,052 elektron volt. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan untuk nomor 3. Dalam spektroskomi atom, panjang gelombang garis-garis spektrum yang teramati dari suatu bahan dirumuskan secara matematis dengan menggunakan nilai konstanta Rydberg R sama dengan 1,096776 dikali 10⁻⁷ per meter. Mohon maaf, nilai konstanta Rydberg senilai 1,096776 kali 10⁻⁷ meter pangkat minus 1. Kemudian tentukan yang pertama panjang gelombang terpendek Balmer, kemudian frekuensi gelombang terpanjang Paschen. Kemudian untuk penyelesaiannya dari soal nomor 3 dapat diketahui bahwa konstanta dari Rydberg sebesar 1,096776 kali 10⁻⁷ meter pangkat minus 1. Kemudian ditanya yang A, lambda atau panjang gelombang terpendek dari Balmer, yang B, frekuensi terpanjang Paschen. Kemudian untuk penyelesaiannya yang A, yaitu untuk menentukan panjang gelombang terpendek dari Balmer. Untuk menentukan panjang gelombang ini dapat digunakan perumusan yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NF kuadrat dikurangi 1 per NI kuadrat. Nah, dalam deret Balmer sendiri memiliki nilai NF senilai 2 dan nilai NI senilai dari 3, 4, 5 hingga seterusnya. Panjang gelombang terpendek dari deret Balmer ini dapat terjadi ketika nilai NI tak hingga ke lintasan NF2 dan lambda terpanjang pada deret Balmer dapat terjadi ketika NI bernilai 3 menuju ke lintasan NF bernilai 2. Sehingga dari pernyataan deret Balmer tersebut kita dapat memasukkan beberapa nilai yang telah diperoleh dalam rumusan sebelumnya, yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NF kuadrat
dikurangi 1/NI kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai dari R, yaitu 1,096776 dikali 10 pangkat 7. Dan kita masukkan nilai NF, yaitu 2 kuadrat. Kemudian untuk nilai NI-nya kita masukkan tak hingga, menjadi tak hingga kuadrat. Kemudian nilai R tetap, yaitu 1,096776 kali 10 pangkat 7. Kemudian 1/2 pangkat 2 menjadi 1/4, dan 1 per tak hingga kuadrat menjadi 0. Sehingga diperoleh nilai 3,647053 dikali 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau dinyatakan dalam Armstrong, diperoleh nilai 3,647053 kali 10 pangkat 3 Armstrong. Sehingga dapat diperoleh panjang gelombang terpendek deret Balmer sebesar 3,647053 dikali 10 pangkat 3 Armstrong. Untuk penyelesaian yang B, yaitu untuk menentukan frekuensi terpanjang Paschen. Dalam menentukan frekuensi ini dapat digunakan rumusan F sama dengan C per lambda. Dalam soal belum diketahui nilai dari panjang gelombangnya, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu panjang gelombang dari deret Paschen tersebut. Nah, dalam deret Paschen terdapat NF bernilai 3 dan NI bernilai 4, 5, 6, dan seterusnya. Pada deret Paschen ini, panjang gelombang terpendek terjadi ketika NI bernilai tak hingga menuju ke lintasan NF bernilai 3. Sedangkan panjang gelombang terpanjangnya dari NI sama dengan 4 menuju lintasan NF sama dengan 3. Maka kita untuk menyelesaikan persoalan ini kita memiliki 2 langkah. Yang pertama yaitu untuk mencari panjang gelombangnya, dan yang kedua baru kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi yang pertama kita mencari panjang gelombang dari deret Paschen menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NF kuadrat dikurangi 1 per NI kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai dari konstanta Rydbergnya, yaitu 1,096776 dikali 10 pangkat 7, kemudian dikali dengan 1 per NF kuadrat. NF-nya bernilai 3, sehingga 3 kuadrat. Kemudian dikurangi 1 per NI kuadrat. NI-nya bernilai 4. Sehingga 1 per 4 kuadrat. Kemudian maka diperoleh 1,096776 dikali 10 pangkat 7, kemudian dikali 1/9 dikurangi 1/16. Nah, 1/9 dikurangi 1/16 ini diperoleh 7/144. Nah, 7/144 ini bisa diubah menjadi desimal, yaitu 0,048611. Kemudian angka ini dikalikan dengan konstanta Rydbergnya, sehingga diperoleh nilai 0,053315 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Ini kan masih 1 per lambda, dan yang kita cari lambda atau panjang gelombangnya, maka lambdanya menjadi 18,756448 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nilai ini diperoleh dari 1 dibagi 0,053315
dikali 10 pangkat 7. Panjang gelombang ini masih dalam meter. Kalau diubah menjadi Armstrong, diperoleh 1,8756645 kali 10 pangkat 4 Armstrong. Kemudian langkah yang selanjutnya atau yang kedua yaitu kita menentukan frekuensinya menggunakan rumus F sama dengan C per lambda. Nilai C yaitu kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian panjang gelombangnya kita menggunakan nilai yang memiliki satuan meter, yaitu 1,8756645 dikali 10 pangkat min 7 meter. Sehingga kita memperoleh nilai frekuensi sebesar 1,5994450 dikali 10 pangkat 4 Hz. Jadi frekuensi gelombang terpanjang pascan sebesar 1,5994450 dikali 10 pangkat 4 Hz. Baik, untuk soal yang keempat, katoda potasium disinari foton dengan panjang gelombang 1 sama dengan 253,7 nanometer dan menghasilkan energi maksimum elektron terpantal 3,14 elektron volt. Jika disinari dengan radiasi cahaya tampak, panjang gelombang 2 sama dengan 589 nanometer. Energi maksimum elektron terlempar 0,36 elektron volt. Tentukan A. Nilai tetapan Planck dari data di atas, dan B. Panjang gelombang maksimum dari radiasi untuk menghasilkan EFL pada potasium. Untuk penyelesaiannya sendiri diketahui bahwa berupa katoda potasium dengan panjang gelombang 1 sama dengan 253,7 nanometer atau sama dengan 2,537 kali 10 pangkat min 7 meter dengan energi kinetik maksimum 1 sama dengan 3,14 elektron volt atau sama dengan 5,024 kali 10 pangkat min 19 Joule dengan panjang gelombang 2 sama dengan 589 nanometer atau sama dengan 5,89 kali 10 pangkat min 7 meter dan energi kinetik maksimum 2 sama dengan 0,36 elektron volt atau sama dengan 0,576 kali 10 pangkat min 19 Joule. Dengan C atau ketetapan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya H atau tetapan Planck pada data di atas, dan P panjang gelombang maksimum pada potasium. Untuk yang pertama sendiri, dapat dicari dengan energi kinetik maksimum 1 dikurangi energi kinetik maksimum 2 sama dengan energi atau H kali F dikurangi fungsi kerja atau H kali F0. Bisa dijabarkan seperti rumus di bawah menjadi energi kinetik maksimum 1 dikurangi energi kinetik maksimum 2 sama dengan H kali F1 dikurangi H kali F2 atau sama dengan energi kinetik maksimum 1 dikurangi energi kinetik maksimum 2 sama dengan Hc per lambda 1 dikurangi Hc per lambda 2 dengan nilai 5,024 dikali 10 pangkat min 19 dikurangi 0,576 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan H dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2,537 kali 10 pangkat min 7 dikurangi H dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 5,89 dikali 10 pangkat min 7. Untuk pengurangannya sendiri menjadi 4,448 kali 10 pangkat min 19 sama dengan H dikali 1,182 kali 10 pangkat min 15 dikurangi H dikali 0,509 kali 10 pangkat 15 diperoleh 4,448 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 0,673 kali 10 pangkat 15 H. Maka H-nya adalah 4,448 kali 10 pangkat min 19 dibagi 0,673 kali 10 pangkat 15 menjadi H sama dengan 6,609 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Jadi nilai tetapan Planck pada data di atas adalah 6,609 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Untuk yang B, fungsi kerja sama dengan energi dikurangi energi kinetik maksimum.
Untuk panjang gelombang maksimum yang pertama bisa dicari dengan menggunakan W sama dengan E dikurangi energi kinetik maksimum 1. Dengan nilai 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum 1 sama dengan 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang 1 dikurangi 3,14 elektron volt. 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum 1 sama dengan 1240 elektron volt nanometer dibagi dengan panjang gelombang 1 masuk menjadi 253,7 nanometer dikurangi 3,14 elektron volt. 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum 1 sama dengan hasil pembagian dari 1240 dibagi 253,7 menjadi 4,887 elektron volt dikurangi 3,14 elektron volt menjadi 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum 1 sama dengan 1,747 elektron volt. Sehingga panjang gelombang maksimum satunya sama dengan 1240 elektron volt nanometer dibagi 1,747 elektron volt sama dengan 709,79 nanometer. Untuk mencari panjang gelombang maksimum 2 sama seperti panjang gelombang maksimum 1 dengan rumus fungsi kerja atau W sama dengan energi dikurangi energi kinetik maksimum 2. Sama dimasukkan 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum 2 sama dengan 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang 2 dikurangi nilai dari energi kinetik maksimum 2 sebesar 0,36 elektron volt. Dapat diperoleh 1240 elektron volt nanometer per panjang gelombang maksimum 2 sama dengan 1240 elektron volt nanometer dibagi 589 nanometer menjadi 2,105 elektron volt. 2,105 elektron volt dikurangi 0,36 elektron volt menjadi 1,745 elektron volt. Sehingga panjang gelombang maksimum 2-nya didapatkan 1240 elektron volt nanometer dibagi 1,745 elektron volt menjadi 710,6 nanometer. Jadi untuk panjang gelombang maksimum 1 pada potasium sebesar 709,79 nanometer dan panjang gelombang maksimum 2 sebesar 710,6 nanometer. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 5. Antena radio memancarkan gelombang berfrekuensi 1 MHz dengan daya 1 kW. Berapa jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya? Maka penyelesaiannya, diketahui frekuensi 1 MHz jika diubah ke dalam satuan Hz menjadi 10⁻⁶ Hz dan P merupakan daya sebesar 1 kW dan jika diubah menjadi 10⁻³ Joule per second dan H merupakan tetapan konstan Planck sebesar 6,626 kali 10⁻⁴ Joule second. Ditanya N per T atau jumlah foton setiap menitnya. Maka rumus dari energi foton sendiri itu E sama dengan N kali H kali F. Sedangkan rumus energi atau rumus dari konsep energi itu E sama dengan P kali T. Maka E sama dengan P kali T ini disubstitusikan ke dalam rumus energi foton dan menjadi P kali T sama dengan N kali H kali F. Karena yang dicari itu N per T, maka rumusnya menjadi N per T sama dengan P per HF. Yang mana P itu 10⁻³ dan H 6,626 kali 10⁻³ Joule second dan frekuensi 10⁻⁶ per second atau 10⁻⁶ Hz. Maka didapatkan 1,51 kali 10⁻³ per second. Karena ini yang ditanya setiap menitnya, maka diubah ke dalam satuan menit itu dibagi 1/60 atau
dibagi dengan 0,0167. Maka N per T didapatkan 90,4 kali 10 pangkat 30 per menit. Jadi, jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya adalah 90,4 kali 10 pangkat 30. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu nomor 6. Perkirakan suatu permukaan matahari dengan menggunakan data berikut. Jari-jari matahari RS 7,0 kali 10 pangkat 8 meter. Jarak rata-rata bumi matahari R 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Jika intensitas radiasi sinar matahari terukur di muka bumi sebesar 1400 watt per meter persegi dan matahari adalah dianggap benda hitam. Maka untuk penyelesaiannya diketahui RS atau jari-jari matahari sendiri 7,0 kali 10 pangkat 8 meter dan R jarak dari bumi ke matahari itu 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Karena matahari ini dianggap sebagai radiasi benda hitam, maka matahari memiliki nilai emisivitas itu 1. Kemudian tetapan Stephen Boltzmann sebesar 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter persegi K pangkat 4 dan I intensitas sebesar 1400 watt per meter persegi dan ditanya T atau suhu. Maka untuk rumus daya kalor radiasi P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Sedangkan rumus intensitas radiasi sama dengan P per A. Maka rumus dari daya kalor radiasi disubstitusikan ke rumus intensitas radiasi dan didapatkan rumus I sama dengan E sigma A T pangkat 4 per A. I sebesar 1400 dan ini rumusnya untuk A karena luas diubah menjadi 4 pi R kuadrat. Karena sama kita coret, dan untuk yang R ini menggunakan jari-jari matahari dan yang R yang bawah menggunakan jarak bumi ke matahari. Maka memasukkan nilai dari emisivitas itu 1 dan tetapan Stephen Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 dan jari-jari matahari 7,0 kali 10 pangkat 8 kuadrat dikalikan dengan T pangkat 4 per per R yaitu jarak bumi ke matahari 1,5 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Karena kita mencari suhu dari matahari, maka rumusnya menjadi T pangkat 4 sama dengan 1400 dikalikan dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 kuadrat per 5,67 kali 10 pangkat 8 kali 7,0 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Maka didapatkan 11,338 kali 10 pangkat 14. Karena ini masih dalam T pangkat 4 dan untuk mencari T di akar dari 4 itu didapatkan 5,803 kali 10 pangkat 3 atau sama juga dengan 5803 Kelvin. Maka suhu matahari tersebut sebesar 5803 Kelvin. Baik, selanjutnya pembahasan dari soal nomor 7. Soalnya adalah dua buah bintang berada pada jarak yang sama dari bumi, kelihatan memiliki luminositas atau total daya output yang sama. Nah, spektrum bintang yang pertama memiliki puncak pada gelombang 750 nanometer dan spektrum bintang kedua memiliki puncak pada panjang gelombang 375 nanometer. A.
tentukan suhu permukaan bintang tersebut, dan B. Tentukan perbandingan besar kedua bintang tersebut. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui lambda 1 atau panjang gelombang bintang yang pertama adalah 750 nanometer, atau kalau dijadikan meter menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, untuk lambda 2 adalah 375 nanometer sama dengan 3,75 kali 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanyakan A. T1 dan T2, B. Perbandingan. Nah, untuk penyelesaian soal yang A adalah menentukan T1 dan T2 menggunakan hukum pergeseran Wien. Nah, untuk menentukan T1 adalah lambda maksimal 1 dikali T sama dengan C. C ini adalah sebuah konstanta Wien yang bernilai 2,9 kali 10 pangkat min 3. Jadi T1 sama dengan C per lambda 1 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 per 7,5 kali 10 pangkat min 7. Maka diperoleh T1 sebesar 3866,6 Kelvin, atau dibulatkan menjadi 3,9 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Nah, untuk yang T2 sama menggunakan hukum pergeseran Wien. Lambda 2 kali T2 sama dengan C. C adalah konstanta Wien. T2 sama dengan C per lambda 2 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 per 3,75 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 7733,33 Kelvin. Nah, itu T2, atau dibulatkan menjadi 7,7 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Nah, untuk mencari perbandingan besar kedua bintang, itu digunakan perbandingan dengan rumus P1 banding P2, atau gini, E sigma A T1 pangkat 4 dibanding E sigma A T2 pangkat 4. Jadi untuk E sigma A itu dua-duanya bernilai sama, sehingga dicoret tinggal T1 pangkat 4 dibanding T2 pangkat 4. Nah, T1 itu sudah diketahui tadi, T1 3,9 kali 10 pangkat min 3 pangkat 4. Mohon maaf, mungkin PPT-nya ini kurang lengkap ya. Pangkat 4 dibanding 7,7 kali 10 pangkat 3 pangkat 4. Jadi perbandingannya itu 1 banding 16 yang benar. 1 banding 16. Nanti mungkin bisa direvisi. Satu banding 16. Untuk ukuran perbandingan bintangnya. Nah, itu jawabannya 1 banding 16.
Oke, pembahasan selanjutnya adalah soal-soal yang diperoleh dari Olimpiade. Baiklah, untuk soal pertama yaitu molekul raksa dengan nomor massa 200, kemudian klor dengan nomor massa 35 memancarkan foton 4,4 cm. Jika molekul tersebut mengalami transisi dari J sama dengan 1 ke J sama dengan 0, energi rotasi molekul diatomik adalah Nah, untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan energi rotasi ada 3 cara, yaitu yang pertama J pangkat 2 per 2L dan J kali J plus 1 dikali H kuadrat per 2 mu R kuadrat, atau J dikali J plus 1 dikali H kuadrat plus 8 pi mu R kuadrat. Pada persamaan di atas, mu adalah massa tereduksi, di mana mu adalah mHg dikali mcl per mHg plus mcl. Maka 3,33,2 dikali 10 min pangkat min 26 dikali 5,81 kali 10 pangkat min 26 per 33,2 dikali 10 pangkat min 26 dikali 5,81 kali 10 pangkat min 26. Didapatkan hasilnya yaitu 33,2 kali 5,81 per 33,2 plus 5,81 dikali 10 pangkat minus 26. Hasilnya yaitu 4,9947 kali 10 pangkat min 26 kg. Untuk mencari energi terkait transisi dari J sama dengan 1 ke J sama dengan 0 adalah energi rotasi total sama dengan H kuadrat per 8 pi mu R kuadrat dikali 0 sampai dikurangi 2 sama dengan min H kuadrat 4 pi mu R kuadrat, karena energi rotasi total sama dengan min Hc per lambda. Nah, di sini tanda minusnya itu menunjukkan energi yang dilepaskan oleh sistem. Maka minus Hc plus lambda sama dengan min H kuadrat plus 4 pi mu R kuadrat. Dengan demikian, R akar dari H kuadrat plus 4 pi mu C sama dengan akar 6,929 kali 10 pangkat min 34 dikali 4,4 kali 10 pangkat min 2 per 4 pi dikali 4,9947 kali 10 pangkat minus 26 dikali 3 kali 10 pangkat 8, yang didapatkan hasilnya 0,4 nanometer dan dapat dibulatkan ke 4 Armstrong. Selanjutnya adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Foton dengan energi 30 kilo elektron volt menumbuk elektron yang awalnya diam. Jika foton terhambur sebesar 30 derajat, berapakah kecepatan recoil dari elektron? Di sini ada
sebuah kata kunci yaitu recoil. Jadi recoil itu saya analogikan seperti ketika kita mau menembak pakai senjata api. Misalnya senjata api AK itu recoilnya paling besar sih. Jadi adanya tolakan yang berlawanan dari arah peluru. Jadi kesimpulannya recoil itu adalah hentakan yang diakibatkan oleh adanya tumbukan dan arahnya itu biasanya berlawanan dari arah tumbukannya. Oke, untuk pembahasannya diketahui E0 adalah 30 kilo elektron volt dan tetanya 30 derajat. Ditanyakan kecepatan recoil, kecepatan setelah adanya tumbukan. Nah, untuk mencari kecepatan recoil itu digunakan rumus energi kinetik atau T sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, dapat diperoleh dari rumus tersebut karena terdapat V. Namun T di sini belum diketahui, maka kita mencari besarnya T dulu, yaitu menggunakan E0 sama dengan E plus T. Maka T sama dengan E0 min E. E0 tadi energi yang diam sudah diketahui besarnya 30, namun E-nya itu belum diketahui. Oke, saya minta next slide dulu ya. Next slide. Oke, untuk mencari E besarnya adalah E0 per 1 min alpha 1 plus alpha dalam kurung 1 min cos theta. 30 kilo elektron volt per 1 plus alpanya itu diketahui 0,1 dari slide sebelumnya. Untuk mencari alpha itu ada di slide sebelumnya. Nah, alpha itu adalah energi foton sebelum hamburan per energi diam elektron. Jadi E0 per MEC kuadrat. Nah, dari perhitungan secara matematis diperoleh alfanya itu 0,1. Iya. Next slide. Oke, jadi alfanya itu 0,1. Maka E sama dengan 30 kilo elektron volt per 1 plus 0,1 dalam kurung 1 min cos 30. Cos 30 ini bernilai 0,9, maka 30 kilo elektron volt per 1 plus 0,1 dalam kurung 1 min 0,9. Dan diperoleh E sama dengan 29,7 elektron volt. Oke, balik lagi ke T. T adalah E0 min E. E0 sudah diketahui 30 dan E-nya juga baru saja sudah diketahui. Mungkin untuk E-nya itu kurang kaya, nanti dapat diperbaiki. T sama dengan E0 min E, jadi 30 min 29,7. Jadi T sama dengan 0,3 kilo elektron volt. Maka balik lagi ke rumus energi kinetik awal, T sama dengan setengah mv kuadrat. Maka diperoleh V sama dengan akar 2T per M dari secara matematis. Nah, sedangkan ini yang dicari adalah kecepatan recoil dengan satuan cahaya. Maka saya kalikan C kuadrat per C kuadrat agar satuannya cahaya. Sama saja kan C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, maka V sama dengan C-nya keluar. C-nya keluar akar 2T per MC kuadrat.
V sama dengan C akar 2, T-nya ketemu 0,3 kilo elektron volt per 512 kilo elektron volt, dan V diperoleh 0,03 C cahaya. Jadi kecepatan recoilnya udah diketahui 0,03 C. Ya. Untuk pembahasan soal Olimpiade yang ketiga, yaitu sebuah foton berenergi 100 kilo elektron volt menumbuk sebuah elektron diam. Sebuah tumbukan foton dihamburkan dengan sudut 90 derajat. Tentukan energi foton dan elektron setelah hamburan. Maka penyelesaiannya diketahui E, ini elektron sebelum terhambur, itu 100 kilo elektron volt. Jika diubah ke joule, maka dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 16 dan menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 14 joule. Kemudian diketahui Pi-nya itu 90 derajat. Pi ini merupakan sudut dari elektron yang terhambur. Kemudian H, tetapan konstanta Planck bernilai 6,626 kali. Kemudian C, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian massa dari elektron sebesar 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Yang ditanyakan yaitu E aksen atau foton yang terhambur. Yang kedua, yang ditanya di kinetik elektron. Pertama, terlebih dahulu kita mencari panjang gelombang. Yang mana rumusnya E sama dengan Hc per lambda. Maka lambda sama dengan H kali C per E. H ini merupakan tetapan Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon dikalikan dengan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Per E energinya 1,6 kali 10 pangkat min 14 joule. Maka didapatkan panjang gelombang 12,42 kali 10 pangkat min 12 meter. Yang kemudian mencari E aksennya atau energi foton terhambur. Rumusnya sama, yaitu Hc per lambda aksen. Didapatkan H 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per lambda, ke panjang gelombangnya 14,82 kali 10 pangkat min 12. Maka didapatkan 1,34 kali 10 pangkat 14 joule. Jadi energi fotonnya sebesar 1,34 kali 10 pangkat 14 joule. Yang kedua, energi kinetik dari elektron didapatkan dari E dikurangi dengan E aksen. Maka E sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 14 joule dikurangi dengan E aksen 1,341 kali 10 pangkat 14 joule. Maka didapatkan energi elektron setelah hamburan itu 0,259 kali 10 pangkat min 14 joule. Selanjutnya untuk soal Olimpiade keempat, yaitu cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer mengenai permukaan sebuah metal dan menghasilkan fotoelektron yang bergerak dengan laju 0,002 C. C ini berupa kecepatan cahaya di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon.
Hitung panjang gelombang batas atau panjang gelombang terbesar agar efek fotolistrik masih bisa terjadi pada metal ini. Untuk pembahasannya, diketahui metal atau logam mempunyai panjang gelombang sebesar 300 nanometer dengan kecepatan 0,002 C atau 2 kali 10 pangkat min 3 C dengan C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya, panjang gelombang maksimumnya dapat dicari dengan menggunakan rumus energi kinetik maksimum sama dengan energi dikurangi fungsi kerja. Dengan fungsi kerja sama dengan energi dikurangi energi kinetik maksimum. Fungsi kerja sendiri bisa didapat dari Hc dibagi lambda maksimum, sama dengan 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang dikurangi energi kinetik maksimum sebesar setengah mv kuadrat. 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum sama dengan 1240 elektron volt nanometer dibagi 300 nanometer dikurangi setengah M kali 2 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah nilai dari kecepatan cahaya pangkat kuadrat. 1240 elektron volt dibagi 300 menjadi 4,13 elektron volt dikurangi setengah mc kuadrat. 2 kali 10 pangkat min 3 c kuadrat ini menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 c kuadrat. Terus 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum sama dengan 4,13 elektron volt dikurangi 1/2 kali 0,511 mega elektron volt. Ini didapat dari mc kuadrat dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Didapatkan 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombang maksimum sama dengan 4,13 elektron volt dikurangi hasil yang didapatkan dari di atas menjadi 0,511 elektron volt dikali 2. Didapatkan 4,13 elektron volt dikurangi 0,511 kali 2 menjadi 1,022 elektron volt, sehingga pengurangannya menjadi 3,108 elektron volt. Dapat diketahui panjang gelombang maksimumnya menjadi 1240 elektron volt nanometer dibagi 3,108 elektron volt. Coret-coret dibagi menjadi 398,97 nanometer. Jadi panjang gelombang maksimum yang didapatkan dari metal tersebut adalah 398,97 nanometer. Baik, selanjutnya soal yang kelima, yaitu sinar X yang panjang gelombangnya 2500 Armstrong mengalami hamburan Compton dan berkas terhamburnya teramati pada sudut 60 derajat relatif berhadap arah berkas datang. Tentukan energi foton sinar X hamburannya. Baik, untuk penyelesaian dari soal sebelumnya, yaitu dari soal dapat diketahui bahwa panjang gelombang sebesar 2500 Armstrong kemudian dirubah menjadi meter, yaitu menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 10 meter. Kemudian diketahui sudut pi senilai 60 derajat dan ditanya lambda aksen atau sinar atau energi foton sinar X hamburannya. Untuk penyelesaiannya, pada hamburan Compton ini berlaku suatu persamaan atau rumus, yaitu lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per MEC dikali dalam kurung 1 min cos pi, di mana H ini merupakan konstanta Planck, Me merupakan massa elektron, dan C merupakan kecepatan cahaya.
Dari persamaan ini, maka dapat dijabarkan atau menjadi persamaan lambda aksen sama dengan lambda ditambah H atau H dibagi MEC dikali dalam kurung 1 dikurangi cos pi. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui, yaitu panjang gelombang atau lambda ini bernilai 2,5 dikali 10 pangkat min 10, kemudian ditambah konstanta Planck-nya menjadi 6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Dan massa elektronnya senilai 9,109 dikali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian dikali kecepatan cahayanya yaitu senilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali dalam kurung 1 dikurangi cos 60 derajat. Kemudian lambda aksen sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 10 meter ditambah 2,43 dikali 10 pangkat min 12. Ini merupakan hasil perhitungan dari H per MEC dari perhitungan ini. Kemudian dikali dalam kurung 1 dikurangi setengah. Setengah ini merupakan nilai dari cos 60. Sehingga diperoleh 2,5 dikali 10 pangkat min 10 meter ditambah 2,43 dikali 10 pangkat min 12 meter dikali setengah, karena 1 dikurangi setengah bernilai setengah. Sehingga kita mengalihkan ini terlebih dahulu, yaitu 2,43 dikali 10 pangkat min 12 dikali setengah diperoleh 1,215 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian kita jumlahkan nilai ini dengan nilai lambda tadi, yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 10 meter ditambah 0,01215 dikali 10 pangkat min 10. Kenapa ini menjadi 0,01215 dikali 10 pangkat min 10? Karena untuk menyamakan dengan nilai sebelumnya, yaitu ini 10 pangkat min 10. Agar memudahkan untuk penjumlahan, maka ini diubah menjadi 10 pangkat min 10 juga. Sehingga diperoleh nilai 2,51215 dikali 10 pangkat min 10 meter. Atau dapat diubah menjadi Armstrong, yaitu bernilai 2,51215 Armstrong. Jadi energi foton sinar X hamburannya bernilai sebesar 2,51215 Armstrong. Baik. Karena soal-soalnya sudah dibahas semuanya, saya izin mau merevisi sedikit mengenai soal nomor 7, pembahasannya nomor 7 tadi. Ada yang kurang tepat sedikit. Ya, yang B itu, yang B. Nah, itu yang bawahnya T1 pangkat 4 dibanding T2 pangkat 4 itu adalah dalam kurung 3,9 kali 10 pangkat 3. Nah, terus dipangkatkan lagi pangkat 4 gitu. Jadi pangkatnya ada double. Dalam kurung 3,9 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan 4 dibanding sama juga sampingnya juga dipangkatkan double, dipangkatkan pangkat 3 dipangkatkan lagi pangkat 4.
Oke, baik, sudah benar. Mungkin dari teman-teman lain ada yang masih mau didiskusikan atau mungkin ditanyakan atau mungkin ada yang mau direvisi. Saya izin bertanya untuk soal Olimpiade yang nomor 3. Oke, silakan. Nah, tadi di pembahasannya ada lambda aksen. Itu didapat dari mana ya? Oh iya, mohon maaf. Saya lupa memasukkan. Kalau lambda aksennya itu didapatkan dari lambda ditambahkan dengan H per massa elektron kali C dikalikan dengan 1 min cos pi, cos dari sudutnya. Terus kemudian didapatkan lambda aksennya itu sebesar 14,82 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi Baik, terdapat terima kesalahan. kasih. Ya, terima kasih. Sudah itu. Mungkin yang lain. Jadi untuk nomor 3 itu kesalahan penulisan aja ya tadi. Iya, sepertinya kurang. Oh iya, Kurang dalam penulisan. iya ya. Berarti sudah selesai semua. Mungkin bisa diakhiri. Oke, baik, karena pertanyaan dan jawabannya tadi sudah dibahas semua, baik soal-soal dari PPT ataupun soal-soal dari Olimpiade sudah didiskusikan semuanya. Maka pertemuannya sampai kali ini aja. Apabila kelompok kami ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.